Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Maulina, NPM 19510103353, Prodi Ekonomi Syariah, kelas E, semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas tafsir ayat ekonomi, yaitu tafsir ayat Quran surah An-Nahl ayat 7. Di sini saya akan membacakan Quran surah An-Nahl ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisikil anfus. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Yang artinya, dan ia mengangkut beban-bebanmu dari suatu negeri yang kamu tidak dapat mencapainya kecuali dengan susah payah. Niscaya sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini saya tidak akan menyampaikan asbabun nuzul tentang Quran surah An-Nahl ayat 7 ini karena tidak terdapat sebab diturunkannya Quran surah An-Nahl ayat 7 ini. Di sini saya akan menyampaikan tafsir tentang Quran surah An-Nahl ayat 7 ini, yaitu tafsir tentang Quran surah An-Nahl ayat 7 ini. Yang dimaksud dengan ia mengangkut beban-bebanmu dari suatu negeri ialah hewan-hewan yang mengangkut barang-barang manusia dari suatu negeri ke negeri lain yang niscaya manusia tidak dapat mencapainya kecuali dengan susah payah, dengan beban yang besar bagi jiwanya. Dan Tuhannya manusia adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selain tafsir tersebut, yang akan saya sampaikan di sini adalah tafsir dari Syekh Profesor Dr. Al-Wahhab Az-Zuhaili, seorang ahli tafsir dan juga ahli fikih dari negeri Suriah. Dia mengatakan bahwasanya kalimat ila bisikil anfus, yang artinya dengan kesulitan dan dengan kepayahan, maka yang dimaksud tersebut adalah dengan kesulitan dan kepayahan, manusia akan kesulitan dan kepayahan untuk mengangkut beban-beban. Yang dimaksud dengan beban-beban yaitu barang-barang milik mereka. Maka di sini yang dimaksud dengan ia mengangkut beban-beban yaitu hewan unta yang telah mengangkut barang-barang milik manusia. Hewan unta di padang pasir bagaikan kapal-kapal laut yang memindahkan barang manusia, yang mengangkut barang manusia dari suatu negeri ke negeri yang lainnya. Maka di sini apabila tidak dengan menggunakan unta-unta tersebut, niscaya manusia akan dengan susah payah, dengan butuh susah payah, tenaga dan juga usaha yang besar, maka niscaya manusia tidak bisa mengangkut barang-barang tersebut. Oleh karena itu, unta bagaikan kapal laut di padang pasir. Selain hewan unta, ada juga hewan yang dimaksudkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 7 ini, yaitu kuda, keledai, dan juga bagal. Mereka itulah hewan-hewan yang diciptakan untuk membantu mengangkut barang-barang atau beban-beban manusia dari suatu negeri ke negeri yang lain. Dan di sini juga maka Allah Subhanahu wa taala ialah yang menciptakan hewan-hewan tersebut. Maka tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang patut disembah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, dengan bukti dari kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlihat pada setiap kehidupan manusia. Apabila tidak dengan kasih sayang dan kelembutan manusia Allah Subhanahu wa taala, maka manusia niscaya tidak dapat bertahan hidup di muka bumi ini walau hanya sesaat. Oleh karena itu, puji bagi Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan, telah memberikan kasih sayangnya kepada manusia untuk menjalani kehidupan ini. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang tafsir Quran surah An-Nahl ayat 7 ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.